Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan bambu lebat, ada sebuah cerita lama yang jarang sekali dibicarakan oleh warga. Ini adalah kisah tentang seseorang yang tidak bisa pergi dengan tenang dan akhirnya menjadi makhluk yang kini kita kenal sebagai pocong. Malam itu, hujan turun begitu deras, seolah langit ikut berduka. Petir menyambar, menerangi sebuah rumah sederhana di mana seorang lelaki bernama Sarmo terbaring sakit keras. Di sampingnya, seorang dukun tua bernama Sarmi menatap Sarmo dengan tatapan yang sulit diartikan. Nyawanya sudah berada di ambang pintu, kata dukun Sarmi pelan. Tapi masih ada satu hal yang ia sembunyikan. Istri Sarmo menangis terseduh-seduh. Tolong selamatkan dia, Mbah. Kumohon. Dukun itu menggeleng pelan. Bukan aku yang tak mampu menolongnya, tapi dia membawa sebuah dosa besar yang tidak mau ia lepaskan. Di ranjang, Sarmo mengerang kesakitan. Tubuhnya menggigil hebat. Keringat dingin membasahi dahinya. Dengan suara terbata-bata, ia berbisik, Aku belum siap mati." Tiba-tiba, lampu minyak yang menjadi satu-satunya penerangan di ruangan itu padam, meninggalkan kegelapan total. Bersamaan dengan itu, suara ketukan keras terdengar di jendela, seperti ada sesuatu di luar sana yang sedang menunggunya dengan tidak sabar. Ketukan itu berulang, seolah memanggil nama Sarmo dari kegelapan. Menjelang subuh, perjuangan Sarmo berakhir. Ia menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan keheningan yang mencekam. Warga desa pun segera datang untuk mengurus jenazahnya. Mereka memandikannya, membungkusnya dengan kain kafan putih bersih, lalu mengikat 3 tali sesuai adat. 1 di kepala, 1 di bagian tangan, dan 1 lagi di kaki. Namun, saat jenazah hendak diangkat untuk dibawa ke pemakaman, sesuatu yang aneh terjadi. Salah seorang warga yang ikut membantu tiba-tiba jatuh pingsan. Sebelum kehilangan kesadaran, ia sempat berbisik dengan wajah pucat pasi. Aku lihat matanya tadi masih terbuka." Warga yang lain berusaha menenangkan diri. Mereka menganggap itu hanyalah halusinasi karena kelelahan dan duka. Tanpa berpikir panjang lagi, jenazah Sarmo segera dibawa dan dimakamkan sebelum matahari terbit. Gundukan tanah merah yang masih baru menjadi saksi bisu kepergiannya. 3 malam berlalu sejak pemakaman Sarmo, namun rumahnya tidak pernah benar-benar sunyi. Istrinya sering mendengar suara-suara aneh. Awalnya hanya suara langkah kaki pelan dari arah dapur pada tengah malam. Lalu suara gesekan benda di lantai. Setiap kali diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Pada malam ketiga, suara itu menjadi semakin jelas dan menakutkan. Kali ini bukan lagi langkah kaki, melainkan suara ketukan dari luar. Istrinya yang sedang mencoba tidur memberanikan diri bertanya dengan suara gemetar, "Sarmo, itu kamu?" Tidak ada jawaban. Yang terdengar selanjutnya adalah suara kain yang digesekkan di halaman rumah. Penasaran bercampur takut, ia mengintip dari celah jendela. Di bawah cahaya rembulan yang redup, ia melihat bayangan putih melampat-lampat perlahan, menjauh dari rumah dan menghilang ke dalam rimbunnya kebun bambu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tak bisa mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Di saat yang sama, di pemakaman desa yang sepi, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Tanah di atas makam Sarmo tampak sedikit retak, seolah ada tekanan dari bawah. Gundukan itu perlahan menggembung dan tiba-tiba duar. Tanah itu menyembul ke atas dengan keras. Sebuah tangan berbalut kain kafan kotor muncul dari dalam liang lahat, disusul oleh seluruh tubuh yang terbungkus kain kafan itu.
yang dengan susah payah mendorong dirinya keluar dari kubur. Kini, sosok itu berdiri tegak di atas makamnya sendiri. Seluruh tubuhnya terbungkus rapat. Tali pocong masih mengikat kencang di kepala, tangan, dan kakinya. Ia tidak bisa membuka mata, tidak bisa bicara. Yang terdengar hanyalah erangan pelan yang keluar dari balik kain. Uhi, ia mencoba berjalan, tapi ikatan di kakinya membuatnya hanya bisa melompat-lompat. Ia terperangkap dalam kafannya sendiri, menjadi makhluk yang tidak hidup, tapi juga tidak mati. Di rumahnya, Dukun Sarmi tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Keringat membasahi pelipisnya, firasat buruk menyelimutinya. Ia bergumam cemas. Astaga, mereka lupa membuka ikatan kepalanya. Seketika, sang dukun mengerti apa yang telah terjadi. Sarmo terbangun di dalam kuburnya sebelum arwahnya benar-benar pergi meninggalkan dunia. Tubuhnya terpenjara dalam kain kafan. Jiwanya terjebak di antara alam manusia dan alam arwah. Makhluk seperti inilah yang kemudian berubah menjadi pocong, arwah yang tersesat dalam jasadnya sendiri. Kini, pocong Sarmo telah kembali. Ia berdiri di depan rumahnya sendiri, rumah tempat ia dulu hidup bersama keluarganya. Kafannya basah oleh embun malam. Tanah kuburan masih menempel di sekujur kainnya yang lusuh. Dengan tubuh yang gemetar, ia mengetuk pintu rumahnya. Tok, tok. Di dalam rumah, istrinya terkejut. Siapa? Malam-malam begini, tanyanya dengan suara penuh ketakutan. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras dan mendesak. Dengan hati-hati, ia membuka pintu sedikit, dan di sanalah sosok itu berdiri. Tubuh suaminya yang telah dikubur kini berdiri kaku di hadapannya. Wajahnya terbungkus kain, dan hanya terdengar rintihan pilu dari baliknya. Istrinya menjerit histeris, lalu membanting pintu dan menguncinya. Pocong Sarmo melompat mundur perlahan, seolah sedih dan ditolak. Ia kemudian berbalik dan menghilang masuk ke dalam kegelapan kebun bambu. Sejak malam itu, legenda Pocong Sarmo lahir. Warga desa sering melihatnya melempat-lempat di tepian hutan, di pemakaman, atau bahkan di dekat rumah-rumah penduduk. Konon, ia terus mencari seseorang yang bisa melepaskan ikatan talinya agar arwahnya bisa bebas, atau ia mencari seseorang untuk menggantikan posisinya sebagai arwah penasaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa.